Warship 115 to enter an area of military blockade. This blockade of Iranian forces applies to all missiles regardless of flag. Any vessel with further intent to enter or exit an Iranian port will be subject to the right to visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, you will compel compliance with force. Over. Saya harus bicara apa adanya. Karena ini ada masalah di dunia sekarang ini, kita tidak paham. Halo Sobat Geopolitik, saat ini dunia lagi tegang. Di tengah blokade Selat Hormuz yang bikin pusing Timur Tengah, perhatian dunia sekarang geser ke halaman rumah kita, Selat Malaka. Ada isu panas, Amerika Serikat dikabarkan minta izin militer menyeluruh alias blanket overflight untuk melintasi langit Indonesia. Tapi pemerintah kita terlihat sangat hati-hati, bahkan China sudah mulai wanti-wanti kasih peringatan. Indonesia is considering a proposal to allow the United States overflight access in its airspace. This is according to an Indonesian Foreign Ministry spokesperson yesterday. So how does China's foreign ministry view this proposal and the military links between Washington and Jakarta? Thank you. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kita bedah tuntas. Pertama, kenapa Selat Malaka adalah emas murni global? Kenapa sih semua negara besar dari AS sampai China rela sikut-sikutan di sini? Simpelnya, Selat Malaka adalah pivotal point paling krusial di bumi. Jalur tol global, 1/4 perdagangan dunia dan 1/3 minyak global harus ngantri lewat selat sempit ini. Analisis tajamnya, lu harus paham, siapapun yang mengontrol Selat Malaka, dia punya rem untuk ekonomi global. Kalau selat ini ditutup atau dikuasai satu pihak, ekonomi raksasa seperti China, Jepang, dan Korea Selatan bisa mati lemas dalam hitungan hari. Inilah kenapa Indonesia punya posisi tawar yang luar biasa mahal. Terus, gimana dengan isu panas, permintaan izin khusus Amerika? Well, Minister Shafri, welcome to the Pentagon. It's an honor to have you. It's an honor to host your team as well. Nah, sekarang Amerika Serikat lagi ngebet minta izin blanket overflight. Artinya mereka pengen pesawat militer mereka bisa lewat kapan aja tanpa harus ribet urus izin satu persatu. Masalahnya di mana? Kedaulatan bukan pajangan. Kita negara berdaulat, bukan koridor bebas hambatan. Ada isu sensitif soal dugaan 18 kali pelanggaran wilayah udara oleh militer AS yang bikin pemerintah kita beneran pasang mata. Isu bahkan makin panas setelah beredar kabar kapal militer AS terdeteksi sedang mengujur kapal tanker Iran di dekat wilayah Selat Malaka. Kejadian ini seolah mengkonfirmasi kalau AS butuh akses udara cepat buat memantau pergerakan lawan mereka di wilayah kita. Apa efek dominonya? Kalau kita kasih izin bebas, kontrol kita terhadap langit sendiri bisa luntur. Kemenlu kita tegas, tunggu dulu, kedaulatan nggak bisa dinegosiasi. Indonesia is considering a proposal to allow the United States overflight access in its airspace. This is according to a Indonesian Foreign Ministry. Selanjutnya, kita bedah reaksi China dan jebakan di tengah dua raksasa. China langsung pasang badan lewat jubir Kemenlunya Guo Jiakun. Mereka ngingetin kalau kerjasama pertahanan nggak boleh ganggu stabilitas kawasan. Kenapa China panik? Karena mereka punya Malaka Dilema. Hampir 80% impor energi China lewat sini. Kalau langit dan laut Malaka didominasi militer AS, itu adalah ancaman eksistensial buat Beijing. Indonesia sekarang lagi main catur di level tertinggi. Gimana cara tetap berteman dengan AS dan China tanpa jadi pion salah satunya?
我们一贯认为，国家间的防务安全合作不应针对第三方或损害第三方的利益，不应影响地区和平稳定。 Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan seperti itu Laut Indonesia? Sadarkah kita? Sadarkah kita? Dan yang terakhir, jurus Presiden Prabowo, good neighbor tapi iron fist, Indonesia. Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo sempat menyinggung pentingnya selat-selat strategis kita. Sebagai pemimpin yang paham betul strategi pertahanan, langkah Prabowo sangat terukur. Indonesia bukan penonton. Prabowo paham, kalau mau dihormati, kita harus punya taring. Itulah alasan kenapa beliau gencar modernisasi alutsista, dari jet Rafael sampai kapal selam canggih. Pesannya jelas, kami bisa jaga rumah kami sendiri. Kepentingan nasional nomor 1. Strategi beliau adalah menjadikan Indonesia sebagai gatekeeper, penjaga gerbang, yang berwibawa. Kita ramah pada tamu, tapi kita adalah tuan rumah yang memegang kunci pintu. Beliau nggak akan biarkan Indonesia cuma jadi medan perang interes asing. Kesimpulannya, Indonesia adalah pemegang kunci. Jadi, apakah ada yang ditutup-tutupi? Sebenarnya bukan rahasia gelap, tapi ini adalah diplomasi tingkat tinggi. Pemerintah lagi menghitung langkah agar kedaulatan tidak tergadaikan demi tekanan politik sesaat. Selat Malaka adalah bukti kalau Indonesia adalah raksasa yang sesungguhnya. Kita bukan cuma penonton di pinggir jalan, tapi kita adalah pemilik rem ekonomi dunia. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau pemerintah harus tetap tegas nolak izin terbang bebas buat militer asing? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian bangga jadi anak bangsa yang punya posisi tawar setinggi ini. Sampai jumpa di update geopolitik berikutnya. Merdeka! Minta beberapa menteri untuk memaparkan singkat, ya, untuk kita mengerti posisi kita dari semua KL. Semua. Dan setelah paparan itu tentang kondisi kita, sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, ya. Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan. Tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi 1 tahun ini. Setelah kita pelajari